Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bunda Hajah Ida Syukur selaku Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Kautsar, dan seluruh para ustadzat, para pengurus, dan seluruh jamaah, para hujjaj, calon-calon hujjaj yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih istiqomah, amin, mengkaji ilmu-ilmu Allah yang kebetulan saya mempunyai kesempatan untuk bersama-sama Ibu membahas Al-Quran. Dan sekarang kita masih tajwid yang kita bahas. Mungkin nanti kita terus berkembang, apa isi kandungannya, apa maknanya, tiap-tiap kalimat, asal usul kalimatnya. Insya Allah terus bertahap, sedikit-sedikit insya Allah Allah memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Langsung saja ya Bu ya, kita langsung untuk mengkaji masih masalah nun sukun dan tanwin. Nah sekarang prakteknya nih, tapi saya kasih apa Ibu ya, catatan kecil biar kita tetap ingat ketika kita baca. Oh iya gitu ya, ada rujukannya ya. Kita masih membahas nun sukun dan tanwin. Dibagi berapa Bu? 4 ya. Sukun, an, in, un. Nah dibagi 4. 1 idhar dulu nggak apa-apa, itu kan juga nggak apa-apa, tapi idhar. Hurufnya apa saja? Hamzah, urut, ha, kho, ain, rin, ha. Coba dilihat, pokoknya biar gampang, cuma 1 ya Bu ya, hamzah. Kemudian ha hurufnya sama dengan kho, cuma ada titiknya. Begitu juga ain, rin, ada titiknya, baru ha. Kalau kita pakai nazom kan biasanya akhi, haka, ilman, hazahu, ghairu khosirin. Jadi kita disingkat ya Bu ya, pakai nadhaman ahi,
haka, ilman hazahu, ghairu khosirin. Akhi diambil apanya? Hamzah. Haka haknya. Ilman ainnya. Hazahu haknya. Ghairu ghinnya. Khosirin. Nah, di sini coba gampangnya ya Bu ya. Ini kan udah habis nih. Alif punya sini. Ha ini. Ain ilman. Ain. Ha haknya. Ghairu ghinnya. Khosirin. Habis nggak? Habis. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Akhi haka ilman hazahu ghairu khosirin. Akhi haka ilman hazahu ghairu khosirin. Akhi haka ilman hazahu ghairu khosirin. Ibu, biar mantep kita baca doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma wasi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin. Lanjut Ibu. Dan kita ingat kemarin idhar tuh ada idhar apa saja? Ingat, ini urusan idhar aja ya Bu ya. Ada idhar halki. Nah, ini namanya idhar halki. Itu artinya apa Bu? Ngorokan. Jadi hurufnya ada di ngorokan. Halki. Halki. Ya. Jadi idhar halki. Ini huruf-hurufnya semuanya. Kemudian ada idhar syafawi. Ingat ya, syafawi. Arti syafawi apa? Bibir. Jadi jelas bibirnya ketika yang dibahas adalah mim sukun. Apa? Mim sukun. Ketemu ada berapa ini? 3 ya. Kalau mim ketemu mim berarti apa? Itu mutamasilai. Itu mimi atau itu mutamasilai. Nih ya. Itu mimi atau mutamasilai. Ya. Silain. Kalau mim ketemu ba, ikhfa syafawi. Satu aja nih Bu, mbak misalkan itu. Kalau mim ketemu mim itu kan tetap, jadi kita masih mimnya itu berdengung. Baik, itu kok mimi, ikhfa masih samar-samar tapi langsung ke ba. Tapi masih ada sedikit rongga yang keluar. Mbak agak ngerenggeng gitu ya. Mbak. Nah, di sini baru selain ketemu mim dan ba
Selain mim dan ba, ada berapa berarti Bu hurufnya? 26. Habis itu dari alif, ta, sa, jim, ya Bu ya. Apalagi ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, ya Bu ya, do. Selain itu ya Bu ya, habis shod, dot, ta, dho, ain, rin, fa, kof, kaf, lam, mim enggak? Nun, waw, ya, hamzah, ya. Nah di sini mimnya berbunyinya berarti jelas, namanya idhar. Bibirnya itu mengucapkannya itu jelas ke huruf berikutnya. Misalkan lakum dinukum waliyadin, apa? Lakum dinukum waliyadin. Emnya jelas, jangan lakum dinukum, itu dilarang. Tapi lakum dinukum waliyadin. Ibu, nah nanti kita pas baca Quran baru ketahuan ya Bu ya. Banyak sekali mim sukun, selain ketemu dengan mim, selain ketemu ba, semua ini adalah termasuk idhar syafawi. Nah nanti ada yang wajib. Idhar wajib itu ketika kita ngomongin idgham. Ngomongin apa? Idgham. Yang kedua ngomongin idgham. Ini langsung bisa beranak-beranak ini Bu. Idgham aja apa Bu? Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Tuh, bi gunnah apa saja hurufnya? Ya, nun mewa, yanmu, ya, nun mem. Wow. Nah nanti kalau Ibu ngelihat ini apa ini, nun sukun atau tanwin ketemu ya nun mem wawu, Ibu jawabnya idgham bi gunnah. Ketika kita akan ketemu lari lam ro, berarti bila gunnah, nunnya hilang, langsung lari ke huruf yang kita baca. Miladung, miladung, mirrabbihim. Kan dua kalimat itu Bu. Miladungka, mirrabbihim. Ibaratnya itu non sukun ketemu huruf berikutnya. Nanti kalau diurai ya beda ya Bu ya. Min ladungka sendiri, nanti min Robbi sendiri, him sendiri, udah masuk domir dan lain sebagainya. Tapi ini yang jelas kita ngomongin nun sukun atau tanwin. Nih, bila gunnah. Ini nanti masih ada dibagi lagi nih. Idgham apa? Mutamasilain, mutajanisain, mutaqoribain. Ada hurufnya sendiri, tapi nggak usah ke situ dulu deh, ini dulu aja ya Bu ya. Nah di sini kita akan lihat nih, nanti ketika kita lihat huruf-huruf mana yang dia harus berdengung, mana yang harus dia itu melebur langsung ke huruf berikutnya, kita praktek dulu ya. Nanti baru, kalau yang satu gampang ya Bu ya. Apa? Iklab. Iklab hanya berapa hurufnya? Satu. Ba ya. Nah ini nun sukun atau tanwin ketemu ba, semua iklab. Nanti baru ikhfa. Ikhfa itu nanti ada sisa dari huruf ini semua.
dikeluarkan dulu. Ya, nun, mim, wawu, lam, ro, ba, semua selain huruf-huruf idhar, idgham, iklab, semua punya hurufnya ikhfa. Nanti bacaannya nggak semua sama, Bu. Masih dibagi berapa? 3. Apa saja? Ikhfa. Alhamdulillah masih nempel ibu-ibu nih. Kita udah tua-tua ya, Bu ya. Tapi insya Allah pada cerdas-cerdas. Amin. Kalau kita belajar setiap saat, insya Allah, man aradallahu bi abdi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah kendaki baik, semua kita itu akan cepat dipahamin urusan agama kita, insya Allah. Nah, nanti baru kita lihat dari 15 ya, Bu ya, itu masih dibagi 3. Akrob, kemudian ada ausat, pertengahan, ada abad, agak jauh yang bunyinya eng gitu, Bu ya. Cuma nanti dilihat lagi, Bu, dilihat lagi nanti. Dilihat, keluarkan dulu di sini kaf sama kof. Ming, nah itu kan ada eng di sini. Ming qablikum, jadi jauh. Makharijul hurufnya itu ketika kita ada di sini nih. Di tenggorokan ya, Bu ya. Di tengah-tengah. Beda sama fa khusus. Apa di sini? Fa. Di sini keluarkan dulu ini. Ta, dal, to. Nah, selain ini hurufnya setelah kita keluarkan ada 3 macam. Akrob, ta, dal, to. Ini hurufnya, makharijul hurufnya itu agak mendekati idhar, jadi dipucuk. Mintah gitu. Mindu gitu dipucuk ya. Ya. Minto gitu ya. Ya. Kalau fa khusus miu, nah itu di ausat, di tengah. Nah, baru yang abaat, yang jauh, artinya itu kan akrob dekat, ausat pertengahan, abad jauh. Jadi cara kita memahami tajwid itu tahu artinya lama-lama, oh iya ya, gampang ya, karena itu ada nama-namanya, ada artinya, jadi untuk ngingetin kita gitu. Ming qabl, oh jauh ya, Bu ya, nunnya bunyinya eng gitu. Ini dingin, nanti langsung kita Bu rangkum ya dalam bacaan. Nah, Ibu, setelah ini sisanya tinggal berapa kalau dari 15? 15 kan kita keluarin dari ini ya, Bu ya. Misalkan ini udah keluar. Ini huruf hijaiyah yang ada 28 nih. Kita keluarkan dulu. Alif udah keluar. Ya, Bu ya. Ha, kha udah keluar. Ya, Bu ya. Kemudian ain, rin keluar. Ya, Bu ya. Ba keluar, udah di sini ya, Bu ya. Udah keluar nih. Kemudian ha. Sekarang idghamnya keluarkan dulu. Apalagi ya, nun, min, wawu, ya-nya keluar. Nunnya mana? Keluar. Mimnya mana? Udah punya nih. Wawu keluar. Nah, sisanya ini hitung coba. Ta, sa, jim, dal, zal, ro-nya udah keluar. Itu bila guna. Zai, sin, shin, shod, bo, po, ya, zo, fa. Nah, kofnya kaf. Ini nanti punya ini ya, Bu, tapi nanti kita keluarin. Punya ikhfa. Lamnya udah keluar. Nah, ini berarti tinggal berapa? Coba hitung. Ta, sta, jim 3, dal, zal 5, zai, sin, shin, shod, dot 10, to, za 12,
Fa, Qaf, Kaf. 15. Habis. Ini udah punya semua. Ini lam alif udah punya. Berarti berapa? 15. Nah nanti ibu ketika ditanya ini akrab, ausat atau abad, tinggal keluarin ini dulu. Selain ini nanti bisa akrab, bisa ausat. Tapi keluarkan dulu yang udah pasti. Yang itu udah pasti paten. Oh namanya akrab, oh namanya ausat, oh namanya abad. Nah ibu, bu, sekarang kita buka Al-Qur'annya, lanjutkan pelajaran tadi tadarus. Kita baca, setelah itu kita urai. Ibu minta coba maju kemarin siapa ya? Gantian ya. Siapa yang mau baca kesini udah sukarela aja. Silakan pakai mic. Lanjutkan. Bukan gurunya loh ya. Siapa? Ibu. Yang tadi. Jadi terus saja itu Bu, tadarus kita lanjutkan dari pas kita tadarus awal langsung tadarus berikutnya. Jadi nanti lanjut lagi tadarus berikutnya. Ayat berapa? Ayat surat 93, surat Al-Mu'minin. Oh, Al-Mu'minin. Ayatnya ya. Kenapa itu? 93. Iya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qawmi dhalimin. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum. Kita simak dulu Bu, nanti kita betulkan. Sampai selesai ya. Coba sama-sama kita baca lagi, sama-sama langsung kita urai. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, ini nanti belum kita bahas ya. Lam ketemu ro gitu Ibu ya. Jadi langsung Ibu jangan pakai kul. Coba langsung kurrabbi immaturi. Langsung ya Bu ya. Kur langsung. Jadi lamnya itu jangan kul ya. Nanti itu ada ya Bu ya. Ada kan mutakoriben, ada tajanisan. Ayo ulangi. Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Coba di situ kita lanjut lagi. Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Masih lanjut. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Lanjut.
ahsanu sayyi'ah. Langsung Ibu ya. Nahnu a'lamu bima yasifun. Ulang lagi, langsung ini wakur rabbi lagi. Wakur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Kita urai dulu. Kita hanya cari nun sukun atau tanwin atau mim sukun. Ya Bu ya, baru situ dulu. Nanti untuk masalah matnya kita bahas dulu baru saya tanyakan. Qurrabbi imma tariyanni. Masih Bu ya? Ma yu'adun. Kita lanjut. An-nuriyaka. An-nuriyaka. Coba apa? Nun sukun ketemu nun? Idgham bi gunnah. Ibu yang belakang. Idgham apa Bu? Idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Nun sukun ketemu dengan nun. Ibu yang kalau masih apa sih bingung, Ibu nggak usah pikirin. Terus disimak, insya Allah lama-lama coba, jadi kita serius nih. Nah kalau yang masih belum, apa tuh kok bilang itu kom. Oh iya, lama-lama nanti Ibu paham. Insya Allah. Yang penting disimak, ya. Insya Allah. Biar Ibu dapat pahala tuh tiap kampung, Ibu di daerahnya Ibu yang mewakili pahala orang-orang yang nggak bisa tajwid, Ibu mewakili. Amin. Amin. Kan fardu kifayah ya Bu ya. Tapi kita belajarnya itu wajib. Kalau untuk tajwid fardu kifayah. Tapi kita mewakili yang pahala-pahala terus. Insya Allah. Jangan mewakili dosa. Kalau mewakili dosa yang bagaimana Bu? Ngajak yang nggak jelas, tahu-tahu menimbulkan dosa. Terus saja. Wah, bisa diwakili tuh kalau dia ngelakuin dosa. Makanya Pak, jangan sampai deh kita itu meninggalkan yang akan menimbulkan dosa. Nah ini, lanjut. Di situ berarti kita lanjutkan lagi Bu. Yang nun sukun dan tanwin belum ada lagi ya. Lanjut. Di situ ada min hamazatis syayatin. Min idhar. Ketemu apa? Ha. Coba Ibu yang di belakang. Yang ayat baru kita baca yang paling min hamazatis min jelas. Nunnya dibaca jelas. Jangan sambil mikir min langsung. Kalau Ibu kira-kira masih belajar, masih belum lancar, langsung aja diputus saja. Min hamazatis syayatin. Jangan ditahan min terus gitu. Cara baca kalau masih belum paham, kita dipotong. Oke. Langsung di situ lagi. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Itu kan bi gunnah. Nun ketemu? Nun ketemu? Yahdurun. Yahdurun. Nah lihat nih, nanti Bu kalau udah sampai emat itu Bu kesandung terus itu tiap kalimat. Ibu ya. Iya. Ibu udah siap ditambah lagi? Kalau siap kita hapus. Kita langsung masuk ke mat. Ini kayaknya Ibu udah paham ini. Insya. Yang belakang udah paham semua? Insya Allah. Coba untuk
makhorijul huruf, selalu ingat ya, selalu diingat. Hatta idza jaa ahadum, itu ahadahumul mautu. Nah itu ingat kemarin al-qamariyah, al-syamsiyah kan sudah kan. Nah ahadahumul apa itu? Al-qamariyah. Ibu saya pengen tanya yang di belakang, kenapa dibaca al-qamariyah? Kenapa ayo? Ibu kenapa? Alif lam ketemu mim. Kan ada huruf dibagi dua ya Bu ya. Berapa? 14 ya. Adil itu. Al-qamariyah 14, al-syamsiyah 14. Jadi 28 huruf itu. Nah, ini kebetulan kita ya, tapi dari dengar di telinga aja udah jelas Bu. Al bunyi beda sama kalau asyamsiyah, namanya aja udah ketahuan. Asyamsiyah berarti alnya hilang, langsung ke huruf ya, ke huruf berikutnya, langsung ke shinnya ya Bu ya. Ibu untuk gampangin, alnya kalau berbunyi al berarti al qamariyah. Kalau alnya hilang, alnya udah asyam, ya, udah ketahuan di situ. Kita lanjut. Insya Allah ibu-ibu, kalau udah lewat semua, baru kita maju. Di situ lagi ada, sudah. Nah sekarang kita lanjut ke mat ya Bu ya. Ini udah kesandung-sandungnya mat semua Bu. Kita hapus, kita lanjut. Ini nanti diingat ya Bu ya. Nah, ya ini yang saya hapus yang gampang di sini. Itu untuk abad, untuk ini nanti kalau kesandung-sandung masih ketemu. Langsung. Ini kita sekarang mat. Mat dibagi berapa? 2. Ada mat tabi'i atau asli. Mat tabi'i atau asli itu sama Bu. Untuk apa ngingetinnya gampang. Tabiatnya atau aslinya panjang itu ya A pakai alif, I pakai iya, U pakai waw. Makanya tabi'i. Dikatakan mat tabi'i. Kalau panjang A pakai alif, I pakai iya. Ya Bu ya. U pakai waw. Tuh. A, I, U. Cuma dua harakat aja. Ya Bu ya. Nah, di sini baru disebutkan mat far'i. Mat far'i apa artinya? Cabang. Apa? Cabang. Berarti ada berapa? 13. Ada yang mengatakan 13, ada 14 ya. Kalau yang 13 itu dia silahnya ada qasirah, ada tawilah disendirikan. Nah sekarang kita lihat, saya kasih yang 6 dulu, yang gak panjang. Kalau yang pendek-pendek nanti belakangan gampang soalnya. Pertama apa? Wajib muttasil. Muttasil. Apa tandanya? Ibu ada satu kalimat nih belum. Ulaika. Nih, habis panjang ya Bu ya, ketemu hamzah, tapi hamzahnya itu ada dalam satu kalimat. Wajib muttasil.
Kalau ibu baca Al-Quran tahu-tahu napasnya habis. Untuk membacanya nggak boleh kita berhenti di tengah-tengah. Misalkan nggak boleh. Kalau napasnya habis enggaknya ulaik, berhenti baru diulang lagi. Karena itu satu kali, nggak boleh dipotong cara bacanya. Jadi kita ini sebenarnya Bu, nanti kan lari ke wakaf segala. Kalau baca Al-Quran kenapa sih mesti pakai aturan tajwid? Nanti itu menyangkut Al-Quran itu kan menyangkut arti ya Bu ya, sampai ke wakaf-wakafnya. Dan yang namanya kita membaca Al-Quran, tadi saya buka dari pertama, Al-Mahiru bil Quran ma'as safaratil kiromil baroroh. Nih, orang yang pinter, bener, bagus, tahu ilmunya itu Al-Quran, nanti akan disertakan dengan para malaikat-malaikat yang mulia lagi baik. Insya kan kita pengen tuh Bu baca Quran itu selalu tuh. Ya ibu baca Quran kalau alladzi itu nih beda nih. Sedangkan orang yang yaqra'ul Quran, baca Al-Quran wa yatata'ata'u, dia itu terbata-bata. Apa ini panjang, dipendekin, dipanjangin. Pasti terbata-bata bacanya. Fihi di dalam Al-Quran itu fahuwa alaihi syakun, dan dia di dalam membacanya itu penuh kesulitan. Jangan khawatir, falahu ajroni, dia tetap dapat 2 pahala. Tuh, jadi ibu jangan takut-takut kalau saya minta tolong ibu, tahu-tahu ibu jawabnya kurang. Jangan takut, masih dapat pahala. Insya Allah. Jadi ibu santai belajarnya, jangan terus aduh nanti disuruh. Santai. Santai. Salah nggak dibawa ke Komdak. Masih tetap dapat pahala. Jadi ibu kalau baca masih dibetulkan. Jangan kadang-kadang kan ada Bu di sono ngaji kalau dibetulin ngaji sama dia salah mulu gitu. Apa Bu? Dibilang salah mulu. Padahal apa? Dia dibenerin biar bener-bener nanti biar pada semua akan disertakan dengan para malaikat-malaikat yang mulia lagi baik. Insya Allah. Wah ibu, selain ya kita ini paling bagus itu kan man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Paling baik itu khairukum, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Setidak-tidaknya ngamalin untuk diri sendiri. Jadi kalau baca Quran jangan karena nggak ada orang langsung bismillahirrahmanirrahim gitu. Sedangkan kita dalam baca Fatihah dalam sholat aja itu rukun yang menentukan sholat itu sah apa enggak. Ibu, kan rukun qauli kan harus diucap semua, itu adanya dari Quran Bu. Dari takbiratul ihram, dari Fatihah, dari tasyahud akhir, Ibu ya, sholawat, salam, itu harus diucap semua. Dan pembiasaan ucapan itu ketika kita membaca Al-Quran. Ini Bu refleks nih Bu, kita nih bibir kita ini kalau baca Al-Quran ini gelap nih, ini kok agak remeng-remeng, tapi karena biasa baca Al-Quran nyambung aja Bu. Insya Allah, karena udah biasa gitu. Nah, makanya kita akan beri lagi A pakai alif, I pakai iya, U pakai O. Aslinya panjang seperti itu. Nah sekarang baru cabang-cabangnya. Wajib muttasil. Setiap satu kalimat ada hamzah seperti ini, dan ya ada juga sih untuk mempermudah itu biar tulisannya emang begitu Bu. Kayak ini bebek gini Bu ya. Satu kalimat ini. Nafas habis jangan sampai idza jaa nasrullahi, nggak boleh dipotong. Harus satu kalimat.
Kenapa? Misalkan kita ja, terus nggak boleh motongnya ja, seenggak-enggaknya gitu. Baru kita idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu. Boleh. Misalkan gini. Dalam kita bernafas, misalkan dipotong, nggak boleh di tengah, nggak boleh. Harus kita itu utuh dalam satu kalimat. Ulaik ja, misalkan berhenti, baru diulang lagi. Maksudnya itu kalimatnya ini nggak boleh dipotong di tengah-tengah berhentinya, harus satu satuan. Hanya hamzah ada bunyi a gitu loh, idza jaa misalkan gitu. Tapi nanti ada pelajaran sendiri Bu, kalau berhenti itu harus enggak-enggaknya ada setelah huruf jer itu nanti udah ilmu alat ya. Tapi yang jelas begini, nanti kita pakai perasaan lah. Ngaji itu kalau mau berhenti hanya berhentinya di satu kalimat. Tapi satu kalimatnya juga harus dilihat nanti. Misal wala asri innal insana lafi khusr. Itu kan satu kalimat. Enggak boleh juga, harus ada lagu. Lafi khusrin illa, misalkan gitu. Dari mana taunya? Nanti kan ada tandanya Bu. Kalau kita tahu artinya, tapi kalau nggak tahu artinya kan ada tandanya di situ. Wakofnya apa gitu? Gitu. Wakofnya shot lam, al waslu aula, gitu ya Bu. Disambung lebih bagus. Apa gitu? Ada la biasanya la waqfafi, jangan berhenti. Langsung. Ada tandanya, dan kalau kita untuk ngapalin artinya itu jadi mempermudah kita. Oh apa sih ini singkatan ini? Oh ingin to mutlak harus berhenti misalkan. Qaf lam al waqfu aula misalkan. Itu nanti ada tandanya sendiri kalau ngelihat wakof itu. Oh kalau udah tahu artinya, jadi kita kalau ngaji misalkan Yasin, nanti kan wal Qur'anil Hakim, kan langsung oh tahu ilmunya. Nah di situ tandanya apa? Masih la lanjutin. Ya? Iya, kalau kuat nafasnya. Nanti oh tandanya kok udah berhenti, nafas udah nggak kuat tapi belum waktunya berhenti, ulang lagi. Kalimatnya dari mana? Ya seenggak-enggaknya untuk perasaan sekalimat, tapi nanti ada tanda-tandanya. Apa aja sih huruf jar itu yang kalau kita itu biar gampang berhentinya gitu. Pasti di Quran itu ketemu terus, dan tiap-tiap berhenti itu pasti ada itu huruf-huruf itu. Itu. Nah ini sekarang wajib muter. Yang kedua jaiz munfasil. Nah, jaiz munfasil ini, jaiz artinya boleh, munfasil dipisah. Kalau ini kan wajib muttasil, wajib disambung. Jaiz munfasil, jaiz boleh, munfasil dipisah. Jadi cara bacanya misalkan napasnya habis, contohnya apa? Masih tetap sama ketemu hamzah, cuma bedanya ini dalam dua kalimat. Misalkan inna nah gini kan, inna anzalnahu, ya gitu ya. Inna ini ketemu hamzah dalam kalimat yang lain, namanya jaiz munfasil, sama-sama masih ketemu hamzah, cuma biasanya ditandai ini berdiri begini Bu ya, gitu, biar untuk gampangin nandainnya. Oh iya ya, bukan satu kalimat, nggak kayak begini nih ya, tandanya itu biar gampangin ini, walaupun nanti ada di huruf-huruf kalimat yang lain. Tapi untuk kebiasaannya, biar ibu tahu, oh satu kalimat itu yang harus dinamakan. Kalau ditanya sama saya, itu mat apa? Mat wajib muttasil misalkan. Lah inna anzalna, mat apa itu? Jaiz munfasil. Apa? Wajib muttasil. Ulang lagi.
Ulangi. Ulangi. Wajib muttasil. Jangan wajib munfasil. Mutta ya. Jadi beda, wajib muttasil gandengannya jaiz munfasil. Wajib muttasil. Ayo. Semuanya. Ulangi. Yang kedua jaiz munfasil. Jaiz Ibu untuk nama misalkan Ibu jaiz munfasil, boleh lah. Beda kalau baca Quran ya Bu ya, harus munfasil gitu. Harus pakai ikhfa ausat gitu. Ini untuk nama kita belajar tajwid. Kalau untuk nama-nama Arab itu kita masih ngomong nggak pakai tajwid nggak apa-apa. Apa jaiz munfasil misalkan, wajib muttasil gitu. Ibu wajib jaiz, wajib jaiz. Satu, ulang lagi 3 kali. Wajib muttasil, jaiz munfasil. Ayo. Yang belakang. Ulang. Jaiz, wajib, jaiz. Keren. Ibu-ibu mah pinter-pinter. Kan itu aja udah masuk gitu Bu ya. Nah nanti jadi kalau baca Quran udah mulai ke apa Bu? Setiap satu kalimat udah diurai ya Bu ya. Nah yang ketiga itu dari sampai sini udah hafal ya. Kalau ada kalimat panjang ketemu Ibu kayak bendera nih panjangnya satu kalimat. Kalau yang munfasil 2 kalimat. Berapa sih itu? Kalau satu kalimat wajib muttasil, jaiz munfasil. Saya hapus di sebelah sini yang udah hafal-hafal. Sekarang kita masuk yang masih tetap tapi ya pakai gitu ya ya. I pakai ya, u pakai waw. Nah sekarang yang ketiga, kita ketiga udah mulai nih dikasih yang agak ribet namanya, tapi nanti yang lain-lain gampang ya Bu ya. Lazim, kill me, ya, musakol. Ibu bilang musakol kalimi boleh, musakol kalimi juga boleh nyebutinnya. Kenapa tuh Bu? Kenapa tuh? Musakol tuh artinya apa? Berat. Apa Bu? Berat. Kilmi itu artinya apa? Kalimat. Kalimi juga kalimat. Musakol kalimi berat kalimatnya. Kilmi musakol kalimatnya berat. Sama enggak? Cara kenapa kok dibalas berat? Bacaannya, kalimatnya itu dibaca contoh. Nih contoh. Walad. Beda kalau alif lam mim beda ya. Walad. Kan dolinya itu walad bolin, walad bolin, bukan dari walatnya ya. Walatnya itu kan alif lam, iya samsiah, bolin ya gitu.
Bolin ini kalimat. Dabbah. Tuh Bu. Misalkan gitu. Dabbah. Panjangin dulu. Sokhoh. Panjangin dulu kan? Gitu. Ada tasdidnya di situ. Habis panjang ketemu tas. Ibu. Tuh. Walau dolin. Ayo. Ingat jangan dihentak nanti. Walau dolin. Jangan. Walau dolin. Halus. Dolin gitu. Tuh. Itu ya. Dabbah. Tuh. Tadi ada yang bilang alif lam mim, beda. Nanti itu lazim harfi. Lazim harus. Harfi hurufnya. Musyba dibaca penuh atau musyabba. Ibu. Nih sekarang terus saja nih kita hapus. Nanti kita sendiri-sendirikan Bu. Kita kan lihat ada kitabnya kan, nanti kita lihat kitabnya. Jam 10 kita selesai. Oke. Ibu, jam 10 selesai. Kalau belajar nggak berasa Ibu ya, cepet gitu Bu. Tapi insya Allah terus istiqomah, pasti faham. Kenapa sih bilang pasti? Harus kita itu positif, semangat, husnudzon, dan kita pede ya Bu ya. Insya Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. 3 kali itu Bu kita baca. Insya Allah wa qalatil jannah, surga akan berkata Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini dimasukkan surga. Makanya kita setiap saat berdoa sisipkan itu. Allahumma inni as'alukal jannah. Kalau sendiri as'aluka. Kalau kita bareng-bareng nas'aluka. Domirnya beda ya Bu ya. Ana sama nahnu. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Udah lega tuh Bu. Karena apa dalam hadisnya? Langsung waqalatil jannah, surga langsung berkata Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu dimasukkan ke dalam surga. Insya Allah. Nah, kembali lagi nih Bu. Dikit lagi tuntasin. Nih Bu ya. Kalau udah ngomongin lazim kilmi musakol, gandengannya lazim kilmi mukhaffaf. Mukhaffaf itu artinya ringan. Tuh ya. Yang keempat ya. Lazim kilmi mukhaffaf atau mukhaffaf kalimi. Ibu jangan khawatir ngapalin ini gampang. Kalau ini kan banyak Bu. Tapi kalau ini cuma 1, tapi di Qur'annya banyak. Apa? Al-ana. Bu, ini banyak di Quran bunyi al-ana, nggak pakai di tekan, tapi al-ana. Makanya lazim harus kilmi, kalimatnya mukhaffaf, dibaca ringan. Ibu, apa contohnya? Al-ana, al-ana, ringan nggak dibanding dengan walabolin? Mana berat? Jadi udah bisa membedakan ya.
lazim kilmi musakol atau musakol kalimi dengan lazim kilmi mukhaffaf. Arti mukhaffaf itu adalah ringan. Apa? Ya, berarti ini udah masuk ke mat. Ibu udah dapat 4. Ya, dapat 4. Dari 13 sudah dapat 4. Nanti harfi musyba atau musyabba, harfi mukhaffaf. Nanti ada sendiri. Ini mana huruf yang untuk mukhaffaf, mana huruf yang untuk musyabba. Demikian insya Allahu a'lam bishawab. Silakan yang mau bertanya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Apa aja lah ibu ya, apa aja tanya, mau tajwid mau apa aja. Silakan. Kalau udah pada pinter-pinter semua ya kita tutup. Iya. Udah? Berarti selesai ya. Kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila thariq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.